Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Insan Kamil sebagai guru animasi kalian. Nah, di sini langsung aja ya. Maksudnya biar waktunya juga lebih singkat dan lebih banyak yang bakal saya jelaskan. Di sini kita udah masuk di materi yang pertama dalam situasi dan kondisi seperti ini yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi semoga itu tidak menjadikan alasan untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Ya, lanjut materi yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang aplikasi animasi 3D. Untuk animasi 3D ini sebenarnya banyak ya aplikasi yang digunakan oleh para animator, apalagi animator profesional gitu. Banyak banget aplikasi yang digunain untuk membuat suatu animasi 3 dimensi. Mungkin kita hanya akan ngebahas beberapa saja dan memfokuskan satu. Nanti kita akan ngebahas lebih dalam tentang aplikasi Blender yang seharusnya kita sudah bisa mengoperasikannya. Oke, yang pertama di sini ada Autodesk Maya. Maya adalah sebuah perangkat lunak keluaran Autodesk dan sangat baik digunakan untuk kamu berkreasi dalam permodelan. Maya juga memiliki alat simulasi yang memudahkan penggunanya. Tentunya banyak orang yang memanfaatkannya untuk animasi FVX dengan menambahkan beberapa tulang dan menggunakan teknik rigging. Nah, teknik rigging sudah pernah saya bahas ya di animasi tradisional lalu, kalau kalian masih ingat, tentang pembuatan animasi puppet atau boneka. Bagaimana sistem rigging itu diterapkan pada boneka puppet. Lanjut, Maya dapat membuat karakter yang kita buat bergerak. Nah, ini Maya dan 3D Max nanti kita bakal bahas. 3D Max itu satu keluaran ya dari Autodesk. Jadi dia punya fitur-fitur yang lengkap dan juga dibilang cukup mudah untuk dipelajari. Selanjutnya ada aplikasi Autodesk 3ds Max. Kalau tadi Autodesk Maya, yang ini adalah Autodesk 3ds Max. Secara harfiah, 3ds Max adalah kakak dari Maya dan sama-sama keluaran Autodesk. Dalam beberapa sisi, software ini lebih rumit dibanding Maya, namun cukup mudah digunakan dalam mode script untuk permainan, sehingga 3ds Max biasa digunakan untuk membuat game. Memang tampilannya lebih rumit ya dibanding dengan Maya, tapi sering banget para pecinta game itu ngebuat game lebih mudah di 3ds Max. Karena kalau kalian pernah belajar Flash, itu kan menggunakan script juga. Hampir sama di 3ds Max juga menggunakan script, tapi lebih mudah. Jadi pengaplikasiannya lebih ke 3D. Kalau di Adobe Flash kan 2D, jadi agak sulit kalau 3D. Nah, ini lebih mudah. Kalau kalian pernah belajar AutoCAD tentang membangun ruang atau ngebangun gedung 3 dimensi menggunakan script, hampir sama seperti itu, cuman lebih mudahnya di 3ds Max. Nah, ini yang ketiga adalah Blender. Blender adalah salah satu aplikasi grafik 3D dari open source paling terkemuka di dunia. Karena Blender ini nggak pakai lisensi ya, jadi free. Nah, tuh, meskipun free, kualitas Blender tidak kalah saing. Ia adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan banyak konten 2D dan 3D, mulai dari modeling, texturing, lighting, animation, dan video post processing. Iya, Blender ini bisa dibilang satu aplikasi yang bisa melakukan banyak hal. Membuat animasi 2D, 3D, terus ngediting video juga bisa di Blender. Dan yang lebih enaknya lagi, dia ini free gitu. Jadi siapapun bisa mendownloadnya, siapapun bisa menggunakannya.
Atau bagi teman-teman yang mau mendownload Blender yang mungkin sudah cukup space ruang di laptopnya, yang udah punya laptop, itu kalian tinggal klik blender.org. Nah, di sini bakal tampilan seperti ini. Ini udah update terbaru 2.83.3 LTS. Nah, ini tinggal kalian klik download yang biru ini, nanti tinggal kalian install. Nah, Blender sendiri itu lumayan ya. Jadi kalian di laptop kalau mau kalian download, kalian minimal Core 2 Duo itu minimal banget gitu. Terus punya RAM yang 2 GB dan VGA nya minimal 500 MB, itu minimal banget. Tapi kalau mau enak di laptop kalian minimal Core i3 laptopnya, terus punya RAM yang 4 GB dan VGA nya 2 GB biar tampilannya lebih smooth. Nah, ini gambaran pembuatan di Blender, karena dia hampir sama tuh. Ada timelinenya, nanti kita bakal bahas. Ada timelinenya seperti di Premiere dan di After Effects. Lalu ada, kalau kita bilang di Adobe Photoshop itu layer. Kalau kalian belajar AI, Adobe Illustrator dan Photoshop, itu seperti layer. Oke, lanjut. Itu ya tadi pembahasan tentang aplikasi 3 dimensi. Sebenarnya banyak banget aplikasi yang belum saya bahas gitu. Karena begitu banyak, mungkin di next kita bakal bahas aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Cinema 4D, terus dan lain sebagainya lah. Jadi mungkin sekarang kita hanya ngebahas 3 ini tadi, Maya, 3ds Max, dan Blender. Lalu kemudian di sini kita akan belajar tentang pengenalan tools yang digunakan pada aplikasi Blender. Nah, kalau kalian udah download Blendernya, nanti kalian buka, nah tampilannya kurang lebih bakal seperti ini. Ini kan banyak nih, ada menu bar, ada tampilan-tampilan yang mungkin kalian bingung. Kalau kalian udah belajar 3ds Max lalu di kelas 11 udah pernah, ini yang bersama seperti itu. Itu tampilan-tampilannya nanti bakal kita bahas ya. Nah, kemudian balik lagi, pertama itu view menu. View menu pada Blender beraneka ragam tergantung dari editor type-nya. Dalam editor type terdapat beberapa pilihan, diantaranya 3D view, timeline, graph editor, dropsheet, with image editor, info, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud view menu dapat berubah-ubah itu yang ini nih. Nah, di sini UV editing kan berubah tuh, dia toolsnya adanya di mana. Terus menu barnya juga berubah, rendering nanti pasti berubah lagi. Nah, itu tergantung ke editornya. Nanti mau pakai yang mana sesuai dengan yang dia kerjakan, seperti itu. Kemudian di sini ada file yang merupakan menu utama untuk melakukan new, open, save, close, setting, dan yang lainnya sebagaimana pada program 3D lainnya. Kalau itu hampir sama ya, hampir sama kayak software-software yang lain. Maaf, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi file di sini tulisannya dokumen, new itu baru. Jadi kalau kita mau bikin baru itu ada pilihannya general, 3D animation, 3D animation, scroll cutting, effects, video editing, dan lainnya. Terus ada open, terus ada save as, ada link, export, import, dan lainnya. Itu di file dokumen. Di file dokumen, di menu bar dokumen. Kemudian ada add, kemudian juga ada timeline, digunakan untuk mengatur animasi pada Blendernya. Kemudian ada render, fungsi untuk melihat hasil rendering dan settingannya. Timeline itu yang tadi saya bilang. Nah, ini di bawah nih. Nah, ini seperti
seperti kita ngedit di Adobe Premiere Pro atau Adobe After Effects. Di bawahnya kan pasti ada timeline-nya. Nah, ini untuk mengatur animasi yang bakal kita gunakan. Rendering di sini nanti kita bakal lihat kalau udah ada animasinya untuk renderingnya seperti apa. Selanjutnya ada viewport, merupakan lembar kerja untuk membuat suatu objek 3D. Pada viewport terdapat 3 objek, yaitu cube, lighting, dan kamera. Secara default, viewport memiliki akses X dan Y, dan di dalam viewport ini kita bisa melihat project dalam berbagai macam sudut, dapat mengatur letak dan kamera, serta sebagainya. Fitur-fiturnya seperti modeling untuk membuat 3D objek, UV mapping memindahkan objek berdasarkan vertexnya, texturing memberikan tekstur pada objek, ridging untuk membuat tulang atau bone pada objek, skinning membuat skin pada objek model, animation pembuatan animasi, dan sebagainya. Dan itu bisa kita rubah di sini di modeling. Nanti kita buat 3D objeknya. Kita rubah scale-nya. Terus texturing, kita rubah teksturnya di sini. Kita bisa masukkan gitu ya. Jadi mau buat sendiri warnanya, atau mungkin kita import tekstur dari Google gitu ya, misalkan tekstur tanah, tekstur rumput, dan lain sebagainya. Shading, kita ngebuat bayangan shading. Juga bisa kita masukin file-file yang sudah kita simpan untuk shadingnya di file animation. Tampilannya seperti ini, rotasi X, Y, Z. Nah, mungkin untuk sekarang hanya baru pengenalannya aja ya, pengenalan menu bar, tools yang ada di Adobe yang ada di Blender. Nanti di next pertemuan kita bakal ngebuat sesuatu project, entah modeling atau yang bergerak di Blender. Oke, yang terakhir adalah tombol button. Yang pertama ada translate manipulator mode, mempunyai simbol segitiga merah. Penggunaannya bisa dengan menekan Ctrl Alt G. Ini tombol buttonnya ini materi yang Blendernya itu software Blendernya yang lama ya mungkin, dan ini kan versi baru. Jadi kalau kita balik ke layout, nah ini nih yang dimaksud dengan tadi tool button. Jadi ini tuh buat nge-move, geser atau mindahin modelingnya nanti. Terus yang ini tuh buat scale, tuh ngebuat D-in, sampingin, ngelebarin gitu ya. Terus ini buat ngerotate, putar gitu. Dan kalau saya ikutin instruksi ini, Ctrl Alt G kesini nggak bisa, karena ini apa ya, baru gitu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nanti punya Blender yang versinya lama, shortcut yang itu bisa mungkin digunakan, karena kalau saya lihat di sini shortcutnya beda tuh. Shift G untuk move, terus rotate, Shift R, dan Shift S. Nah ya mungkin itu aja untuk materi kali ini, semoga kalian paham. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, ada kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.